Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan judul Kebijakan Dividen pada PT Astra Internasional. Dengan dosen pengampu Ibu Rista Aldila Syafri, SEMM, dengan mata kuliah Manajemen Keuangan Lanjutan dan Vintage Industri. Sebelum memulai presentasi, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 7 terlebih dahulu. Yang pertama ada Neta Fariha dengan NIM C1B021055. Yang kedua ada Fadila dengan NIM C1B021127. Yang terakhir ada Putri Nadia Isnaini dengan NIM C1B021193. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, langsung saja masuk ke teori yang pertama, yaitu konsep dan teori kebijakan dividen. Kebijakan dividen adalah kebijakan perusahaan yang berkaitan dengan pembayaran dividen oleh pihak perusahaan. Apakah laba akan ditahan untuk kepentingan perusahaan atau untuk digunakan sebagai pembayaran dividen kepada para pemegang saham. Teori kebijakan dividen ada 3. Yang pertama, dividen irrelevance teori, yaitu menyatakan bahwa kebijakan dividen tidak mempunyai pengaruh baik terhadap nilai perusahaan maupun biaya modalnya. Yang kedua ada bird in the hand teori, adalah tingkat keuntungan yang diisyaratkan akan naik apabila pembagian dividen dikurangi karena investor lebih yakin terhadap penerimaan dividen daripada kenaikan nilai modal atau capital gain yang akan dihasilkan dari laba ditahan. Yang terakhir ada tax preference teori, yaitu menyatakan karena adanya pajak terhadap keuntungan dividen dan capital gain, maka para investor lebih menyukai capital gain karena dapat menunda pembayaran pajak. Selanjutnya, teori dividen residual. Menurut teori dividen residual, perusahaan menetapkan kebijakan dividen setelah semua investasi yang menguntungkan habis dibiayai. Dengan kata lain, dividen yang dibayarkan merupakan sisa atau residual setelah semua usulan investasi yang menguntungkan habis dibiayai. Kebijakan dividen residual jika dilakukan akan menyebabkan fluktuasi pembayaran dividen yang sangat tinggi. Pada saat perusahaan memiliki usulan investasi banyak, dividen dibayarkan dan sebaliknya. Untuk perusahaan yang memiliki penghasilan yang stabil, pendekatan residual bisa dilakukan dengan mudah, karena perusahaan mampu memperkirakan pendapatan dan investasi di masa yang akan datang. Untuk perusahaan yang pendapatannya tidak stabil, pendekatan tersebut menjadi lebih sulit dilakukan karena tidak mudah memperkirakan periode baik dan buruknya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baiklah, untuk materi selanjutnya itu ada efek klientele dan kontroversi kebijakan dividen. Klientele efek ialah kecenderungan perusahaan untuk menarik jenis investor yang menyukai kebijakan dividennya. Menurut argumen ini, dividen seharusnya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan segmen investor tertentu. Sebagai contoh, kelompok investor dengan tingkat pajak yang tinggi akan menghindari dividen, karena dividen mempunyai tingkat pajak yang tinggi dibanding dengan capital gain. Sebaliknya, kelompok investor dengan pajak yang rendah akan menyukai dividen. Adapun kontroversi kebijakan dividen. Yang pertama, dividen dibagikan sebesar-besarnya. Yang mana argumen yang mendukung kebijakan ini adalah karena nantinya harga saham itu sangat dipengaruhi oleh besarnya dividen. Jadi dengan membagikan sebesar-besarnya kepada para pemegang saham. Yang kedua yaitu ada kebijakan dividen tidak relevan. Menurut MM, nilai perusahaan tidak ditentukan oleh besar atau kecilnya. Bagian laba yang akan dibagikan sebagai dividen tetapi ditentukan oleh EBIT dan risiko perusahaan. Jadi menurut MM, dividen adalah tidak relevan. Pernyataan MM didasari atas asumsi-asumsi yang lemah. Yang ketiga yaitu ada dividen dibagikan sedikit mungkin. Hal ini mungkin terjadi karena biaya penerbitan saham baru diabaikan. Padahal dalam dunia nyata, biaya penerbitan saham baru tersebut ada walaupun besarnya hanya berkisar antara 2% hingga 4%. Baiklah, adapun materi selanjutnya yaitu ada tipe dan cara pembayaran dividen. Kieso et al. 2007 membedakan dividen menjadi 4 tipe, yaitu yang pertama dividen tunai atau cash dividend, yang kedua dividen properti atau property dividends, yang ketiga dividen saham atau stock dividends, dan yang terakhir dividen likuidasi atau liquidating dividends. Menurut Sunjaya dan Berlin, terdapat beberapa tahapan prosedur pembayaran dividen. Yang pertama, tanggal pengumuman. Yang kedua,
cum dividend date atau tanggal hari terakhir. Yang ketiga, tanggal pencatatan pemegang saham. Yang keempat, tanggal pemisahan dividen. Dan yang terakhir, tanggal pembayaran. Materi selanjutnya itu ada implementasi kebijakan dividen pada PT Astra Internasional. Ada yang pertama itu kebijakan dividen PT Astra Internasional. Pembagian dividen dari PT Astra Internasional Tbk kepada para investor atau pemegang saham dalam jumlah yang fluktuatif, dikarenakan laba bersih setelah pajak yang diperoleh perusahaan juga berfluktuasi. Perusahaan sulit membagikan dividen yang meningkat setiap periodenya, dikarenakan laba bersih setelah pajak yang diperoleh perusahaan tidak selalu mengalami peningkatan. Baiklah, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, materi selanjutnya yaitu kebijakan dividen residual PT Astra Internasional. PT Astra Internasional menerapkan kebijakan dividen residual dalam menentukan kebijakan dividen. PT Astra Internasional menentukan jumlah dividen yang akan dibayarkan setelah mempertimbangkan kebutuhan investasi perusahaan. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa PT Astra Internasional mengambil kebijakan dividen residual dalam keputusan kebijakan dividennya, yaitu kebijakan pengurangan rasio dividen karena PT Astra Internasional ingin memanfaatkan laba ditahan untuk memenuhi kebutuhan modal sendiri semaksimal mungkin dan membayar dividen hanya jika ada sisa keuntungan bersih perusahaan atau residual setelah kesempatan investasi terpenuhi sehingga pembayaran dividen relatif tidak stabil. Materi selanjutnya yaitu efek klientele dan kontroversi kebijakan dividen. Efek klientele PT Astra Indonesia juga mempertimbangkan efek klientele dalam menentukan kebijakan dividen. Beberapa pemegang saham mungkin lebih memilih dividen yang tinggi, sementara yang lain mungkin lebih memilih pertumbuhan perusahaan. Untuk kontroversi kebijakan dividen, tidak ada kontroversi yang jelas mengenai dividen di Astra Internasional. Namun, ada beberapa artikel yang membahas tentang kebijakan dan pembayaran dividen harus mendapat persetujuan dari pemegang saham dan dewan direksi. Perusahaan telah membayar dividen di masa lalu, dan jumlah serta frekuensi pembayaran ini dapat bervariasi tergantung pada kinerja keuangan perusahaan dan faktor lainnya. Kemudian untuk tipe dan cara pembayaran dividen, tipe pembayaran PT Astra Internasional Tbk memberitahukan bahwa rapat umum pemegang saham tahunan pada tanggal 19 April 2023 antara lain telah menyetujui pembagian dividen tunai sebesar 640 setiap saham, termasuk di dalamnya dividen interim sebesar 88 setiap saham yang telah dibayarkan pada tanggal 31 Oktober 2022, sisanya sebesar 552 setiap saham atau dividen final akan dibayarkan kepada para pemegang saham perseroan dengan jadwal pelaksanaan dan tata cara pembayaran yang terjadwal. Untuk tata cara pembayaran di PT Astra Internasional, yang pertama, pemberitahuan jadwal pembayaran dividen final ini merupakan pemberitahuan resmi dari perseroan. Yang kedua, dividen final akan dibagikan kepada pemegang saham perseroan yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham perseroan. Yang ketiga, pembayaran dividen final yaitu bagi pemegang saham yang berhak yang sahamnya masih menggunakan warkat atau fisik, dan bagi pemegang saham yang berhak yang sahamnya tercatat di penitipan kolektif kustodian Sentral Efek Indonesia. Dan yang keempat adalah dividen final yang akan dibagikan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, itu tadi ada pemaparan materi dari kelompok kami. Saya selaku moderator mewakili kelompok 7. Mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kesalahan kata atau dalam penulisan juga ada yang salah. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.